Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, untuk pertemuan daring keempat kali ini kita akan melanjutkan lagi materi dari daring 3 kemarin. Untuk materi yang akan Bu Guru sampaikan pada daring keempat ini adalah budidaya ikan konsumsi. Untuk daring yang ketiga kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis dan juga ciri-ciri dari ikan konsumsi. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kemudian untuk selanjutnya, materi yang akan Bu Guru sampaikan adalah mengenai sarana dan peralatan budidaya pembesaran ikan konsumsi. Sarana produksi meliputi antara lain yang pertama adalah bahan, yang kedua adalah alat, dan yang ketiga adalah wadah budidaya. Kita mulai dari bahan terlebih dahulu. Apa saja bahan yang diperlukan untuk membudidayakan ikan konsumsi? Yang pertama adalah benih. Kita memerlukan benih dari ikan yang ingin kita budidayakan. Kemudian adalah air. Nah, di sini untuk setiap ikan itu berbeda-beda kebutuhan airnya. Ada yang bisa hidup di air jernih, ada yang bisa hidupnya itu di air yang keruh. Kemudian yang ketiga adalah pakan. Selanjutnya yang keempat adalah pupuk. Ini untuk membantu agar ikan-ikan itu yang kita budidayakan bisa tumbuh dengan baik. Kemudian kapur untuk melapisi kolam atau tempat budidaya, dan yang keenam adalah obat. Ini digunakan agar ikan konsumsi yang kita budidayakan tidak terkena penyakit. Nah, untuk yang pertama, benih. Benih adalah anakan ikan dari mulai menetas sampai dengan ukuran tertentu. Nah, ini benih ini sangat penting, pemilihan benih. Jadi kita harus memilih benih yang baik agar nanti juga hasil budidayanya bisa tumbuh dengan baik. Yang kedua adalah air. Kualitas air dapat diukur dari pH, suhu, dan kecerahan. Kisaran pH 6 sampai 8, suhu 25 sampai dengan 32 derajat, salinitas 0 sampai 5 ppt atau air tawar, 6 sampai 29 ppt itu untuk air payau, dan 30 sampai 35 ppt itu untuk air laut. Kecerahan terlihat dari jumlah cahaya matahari yang dapat menembus badan air. Selanjutnya adalah dari pakan. Pakan yang dapat diberikan berupa pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami adalah organisme yang berasal dari alam. Pakan alami yang digunakan untuk pakan ikan konsumsi dan benih yaitu plankton, yaitu organisme yang hidup melayang-layang dalam perairan. Nah, biasanya kalau misal kalian melihat di dalam air ada makhluk hidup kecil-kecil yang suka melayang-layang di dalam air, itu namanya plankton. Dan untuk pakan buatan itu berupa pelet. Nah, seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya, pakan menentukan keberhasilan budidaya pembesaran ikan konsumsi. Berdasarkan jenis pakan yang digunakan, proses pembesaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pembesaran ikan secara ekstensif. Adalah teknik pembesaran ikan yang hanya mengutamakan pakan alami yang terdapat dalam kolam budidaya. Jadi tidak diberikan pelet, hanya makan plankton saja atau
organisme yang ada di kolam tersebut. Kemudian yang kedua adalah pembesaran ikan secara semi intensif. Adalah pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan alami yang terdapat pada kolam dan dengan tambahan pakan buatan yang tidak lengkap dari kandungan gizinya seperti dedak. Jadi untuk pembesaran ikan secara semi intensif ini tetap diberi pakan, tapi pakan yang kualitasnya itu tidak terlalu banyak mengandung gizi, jadi hanya untuk pelengkap saja. Kemudian yang ketiga adalah pembesaran ikan secara intensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya mengandalkan pakan buatan dan tambahan pakan alami. Jumlah pakan buatan yang diberikan selama sehari berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,5% dari bobot tubuh ikan atau bobot target panen. Selanjutnya yang keempat adalah pupuk. Pupuk diperlukan untuk pemupukan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk yang pertama untuk meningkatkan kesuburan kolam, yang kedua untuk memperbaiki struktur tanah, dan yang ketiga menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton sebagai pakan alami ikan. Ada dua jenis pupuk yang digunakan di sini. Yang pertama adalah pupuk alami atau pupuk kandang dari kotoran hewan, dan yang kedua adalah pupuk buatan, biasa dijual di toko-toko gitu ya. Selanjutnya adalah pupuk kandang alami, merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan atau sapi, kerbau, itik maupun ayam yang sudah dikeringkan. Sedangkan pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat berupa bahan-bahan kimia yang dibuat di pabrik yang berguna untuk menyuburkan tanah tambak atau kolam. Yang kelima adalah kapur. Kapur digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman tanah dan air sekaligus memberantas hama penyakit. Contohnya adalah kalsit dan dolomit. Selanjutnya adalah obat-obatan. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit. Jenis obat-obatan yang digunakan di sini ada obat alami dan obat buatan. Jenis obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, contohnya ada tembakau, akar tuba, kipait, dan daun pepaya. Sedangkan untuk jenis obat buatan berasal dari zat kimia yang harus larut dalam air dan tidak mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas air kolam. Jadi tetap meskipun kimia tapi tetap aman. Untuk yang kedua adalah alat-alat. Alat-alat budidaya ikan konsumsi terdiri dari yang pertama adalah penggaris untuk mengukur panjang ikan, yang kedua adalah serokan lamit atau seser atau juga bisa disebut jaring, kemudian yang ketiga adalah alat sortir, dan yang keempat timbangan, yang kelima ada tudung saji. Nah, ini untuk yang poin 3 adalah wadah budidaya ikan konsumsi. Ada beberapa wadah di sini. Yang pertama adalah kolam. Yang kedua ada bak. Yang ketiga ada akuarium. Dan yang keempat ada keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Ya, selanjutnya untuk kolam terlebih dahulu. Nah, di sini kolam adalah lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan atau membesarkan ikan atau hewan air lainnya. Jenis kolam yang akan digunakan tergantung sistem budidaya yang akan dilaksanakan.
Ada yang pertama tradisional atau ekstensif, yaitu kolam yang digunakan adalah kolam tanah atau kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Yang kedua adalah semi intensif. Kolam yang digunakan adalah kolam yang bagian dinding atau pematangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasarnya terbuat dari tanah. Untuk yang ketiga adalah secara intensif, budidaya intensif, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok. Selanjutnya adalah bak. Nah, ini bentuk baknya ya, terbuat dari plastik. Bak merupakan wadah budidaya ikan yang dapat digunakan untuk usaha budidaya. Bak digunakan sesuai dengan usaha budidaya dengan bahan pembuatan terbuat dari plastik atau terpal, fiber, dan beton. Untuk akuarium, nah ini contoh akuarium ya, mungkin di rumah kalian juga ada yang punya akuarium. Untuk akuarium merupakan wadah budidaya ikan yang terbuat dari bahan kaca. Fungsi akuarium adalah sebagai wadah budidaya, juga dapat dimanfaatkan untuk pengkonsumsi ruangan yang dapat dinikmati keindahan ikannya. Atau kata lain, ini untuk dekorasi ruangan juga bisa, untuk mempercantik ruangan. Yang keempat adalah keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Keramba jaring apung merupakan wadah budidaya di perairan umum. Jenis wadah yang bisa digunakan untuk pembudidayaan ikan dengan keramba adalah yang pertama jaring apung, yang kedua jaring tancap, yang ketiga keramba yang terbuat dari bambu. Nah, ini contoh dari keramba apung, bentuknya seperti ini. Biasanya dibuat di waduk, di waduk-waduk. Nah, ini contoh keramba apung. Kemudian untuk keramba tancap seperti ini, kadang ada yang di sungai, kadang juga ada yang dibuat di waduk, seperti itu. Selanjutnya, persyaratan teknis yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan menggunakan jaring apung. Yang pertama, arus air diusahakan tidak terlalu kuat namun tetap ada supaya terjadi pergantian air dan oksigen baik serta menghanyutkan sisa makanan dan kotoran. Yang kedua, bebas dari pencemaran. Yang ketiga, kualitas airnya harus bagus. Oke, Bu Guru rasa cukup sekian dulu untuk materi hari ini. Untuk materi budidaya ikan konsumsi, tetap jaga kesehatan, belajar dengan baik, jangan malas-malasan, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, serta patuhi anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhirul kalam, mari kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.